Good evening NPD enthusiast. Ketemu lagi di episode keempat. Hari ini kita akan bahas dan tanyakan hal yang sangat pribadi dari kehidupan Madam NPD, yaitu penggolongan tipe dan peran anak-anak Madam di dalam sistem keluarga dan ministry atau komunitas grup sebagai anak-anak dari ibu yang mengidap NPD. Karena berdasar textbook, anak-anak dari orang tua NPD ini biasanya dan hampir pasti selalu dibagi ke dalam peran-peran tertentu. Bisa Madam jelaskan satu persatu dengan jujur? Silahkan. Baiklah, selamat sore juga. Dan saya akan coba jawab ya. Tapi sebelumnya maaf ya buat anak-anakku, karena peran kalian terpaksa Mama bongkar di episode ini. Jadi saya punya 5 anak, dan benar mereka punya type dan peran yang berbeda. Tapi uniknya, peran ini mungkin saja bisa bergeser dalam satu kondisi. Dan itu yang membuat mereka semua selalu bersaing mendapatkan perhatian dan pujian dari saya. Oke, nggak masalah itu. Pemirsa nggak peduli kalau anak Anda jadi sadar posisinya di mata Anda. Dan kalau boleh saya tebak, yang pertama mungkin mereka yang dinamakan Golden Child kan? Si anak emas. Yes, Anda benar. Pinter. Golden Child adalah anak kesayangan saya. Namanya aja anak emas. Dia ini yang paling dekat dengan saya, paling diprioritaskan, dan paling saya sayangi. Dia adalah pewaris segala-galanya. Harta, ilmu, otoritas, dan rahasia keluarga. Saudara-saudaranya sering iri, tapi saya tidak peduli. Saya sengaja biarkan mereka bersaing. Di gereja, Golden Child biasanya saya tempatkan di posisi depan. Dia biasanya memimpin pujian, menjadi spokesperson, mengurus dana besar, dan ikut memutuskan perkara-perkara besar, seperti siapa yang harus disingkirkan atau digip dari keanggotaan. Dan pastinya dia pintar melobi, menjilat secara elit lah begitu. Dia ini bagai ular beludak di tangan kanan saya, sama tajam dan kejinya dengan saya. Dia adalah calon pengganti saya kalau suatu hari saya tiada. Jadi orang akan lihat Golden Child ini adalah duplikat kecil saya. Bagai reinkarnasi itu jiwa saya ke dia. Tapi mungkin saja bisa lebih licik dan kejam. Kalau diumpamakan di Alkitab itu, kami ini bagai Ratu Isabel dan anaknya Atalia sama-sama kejam. Anaknya si Atalia itu lebih kejam malah. Tapi tentunya saya tidak pernah pakai ayat ini selama puluhan tahun khotbah. Ya, karena inilah topeng dan semangat yang kami usung bagai jadi idola kami. Oke, Golden Child cukup mengerikan kedengarannya, karena sebetulnya tiap anak berhak untuk mendapatkan cinta seorang ibu secara sama rata. Lalu yang kedua apa, Madam? Yang kedua itu, maaf ya anakku, kedua adalah scapegoat atau kambing hitam, adalah anak yang selalu saya salahkan kalau ada yang tidak beres. Dia ini menerima tugas-tugas yang berat dan kotor. Misalnya aja untuk menghadapi jemaat yang memberontak, membersihkan masalah finansial yang bermasalah, atau memecat orang yang sudah tidak berguna. Dia selalu salah di mata saya, meski sebenarnya standar saya yang terlalu tinggi. Dan ada kesenangan dalam mempersalahkan anak yang satu ini. Tapi anehnya, dia nggak komplain, dan dia memang sering membuat kesalahan. Mungkin karena tekanan yang terus-menerus selama bertahun-tahun dan ketakutan dia dibandingkan dengan si anak emas tadi. Miris juga, jadi Anda nggak bisa mencintai anak dengan setara ya? Dan apa tipe yang ketiga? Jangan-jangan makin Anda perlakukan buruk. Oh, memang, dia bisa setara dan sama dicintai karena nanti mereka berulah. Mereka harus tunduk di bawah sistem saya. Sistem NPD tentunya, yang berlaku di seluruh universe ini. Ketiga adalah The Clown, atau si badut penghibur. Dia ini adalah anak yang tanpa sadar tugasnya menjaga suasana tetap netral dan ringan, dan membuat toksiknya Madam menjadi tidak kentara. Dia ini tidak terlalu penting, tapi dia pintar menghibur, bercanda, dan cheer up suasana ketika ketekanan tinggi. Penggembira gitu istilahnya. Kalau di bibir selalu tersenyum, di dalam hati dia tahu ada yang salah di keluarga ini. Tapi dia memilih diam dan jalankan tugasnya agar tidak didegradasi posisinya. Di gereja, dia ini biasanya dia menjadi semacam aser, pengiring musik, sesuatu yang harmless pokoknya dan tidak mencolok
tapi berkesan aman. Orang-orang suka sama dia, yang jelas menguntungkan buat saya. Anda sepertinya bisa buka jasa dinas intelijen ya, dengan kemampuan ini, dan dengan adanya anak-anak Anda. Oke, lanjut dengan tipe keempat. Tipe apa lagi yang ada? 4 adalah lost child. Dia adalah yang paling kasihan. Saya tidak terlalu suka padanya, jadi sering saya abaikan. Dia biasanya memilih menjauh sendiri, pindah ke kota lain, atau bahkan ke luar negeri karena merasa tidak dihargai, dan tahu keluarganya ini toksik, tapi dia dibuat gak bergaya dan gak bisa bersuara. Dan kalau dia terlalu betah di lingkungan saya, bisa aja saya kirim dia menjauh dengan alasan apapun, biar out of sight, out of mind. Gak perlu saya lihat mukanya, tapi dia tetap saya simpan di daftar anak cadangan. Kalau salah satu anak lain membelot atau meninggal, dia akan saya tarik kembali. Di gereja, dia jarang diberi tugas penting, bagai bukan anggota gereja malah. Ya, saya pun sering dengar The Lost Child ini, dan mereka biasanya mengalami cognitive dissonance atau pola kognitif yang bergeser, di mana anak jenis ini merasa bingung dan terasingkan. Hilang identitas. Kasian memang. Semoga kalian-kalian yang menjadi tipe seperti ini, gara-gara perlakuan orang tua NPD kalian, bisa mencari jalan untuk memperbaiki pola pikir, harga diri, dan posisi kalian sebagai manusia ya. Dan apa yang terakhir, Madam? Ya, biarlah dia jauh selama tidak berguna. Biar anak lain bisa berfungsi dengan baik. Nah, yang kelima dan terakhir adalah the caretaker. Dia ini adalah anak yang paling penurut dan serius. Dia juga rela berkorban demi kedamaian keluarga. Dan dia bisa bersuara. Fokusnya adalah damai. Dia adalah anak yang kreatif. Dalam hatinya ada banyak pergolakan, tapi dia tidak pernah berani mengungkapkannya. Di gereja, saya tugaskan dia untuk merawat jemaat broken members, mengurus lansia, mendampingi janda, dan orang sakit. Tugas yang melelahkan, tapi terlihat sangat rohani. Dan surprise-nya dia itu memang cukup peduli. Jadi, mereka itu berbeda-beda. Tapi semua harus melayani visi misi Madam. Apakah reward atau hadiah dari Madam untuk anak-anak agar memotivasi mereka? Ya, semua anak-anak saya terbiasa bersaing keras untuk mendapatkan pujian, perhatian, atau reward dari mamanya. Persaingan ini membuat mereka tetap loyal dan berusaha lebih baik. Dan karena ministry kecil saya adalah struktural, maka reward tertinggi adalah posisi sebagai golden child, yang cuma bisa didapat satu anak saja, nggak bisa lebih. Apa contoh tugas kelam yang ibu berikan kepada mereka di dalam gereja? Oke, tugas buat si golden child, saya suruh tempel donatur-donatur kaya yang biasanya sih lawan jenis, lobbying, dan menjaga rahasia keuangan gereja. Dia ini bagai vice president, wakil utama saya. Nah, kalau tugas si kambing hitam, membersihkan skandal, menghadapi anggota yang komplain atau emosi, dan menjadi tameng kalau ada masalah dengan pihak lain. Peran the clown si umum, menutupi ketegangan dengan apapun yang bisa menetralisir suasana. Tugas caretaker, memanipulasi jemaat yang lemah emosional supaya tetap setia. Spesial untuk lost child. Kalau diperlukan saja ini, karena dia ini jarang sekali berinteraksi dengan kami. Ban cadangan begitu. Hanya berguna kalau ada ban lain yang kempes dan bocor. Dan semua dilakukan atas nama Tuhan dan pelayanan. Tapi ya Tuhannya itu saya sendiri. Gimana? Aman kan dari alat lie detector Anda? Oke, terima kasih Madam atas pengungkapannya yang sangat berani hari ini. Topik podcast hari ini pastinya akan jadi pembelajaran juga buat anak-anak Madam untuk mengetahui posisi diri kalian masing-masing dan bagaimana mama kalian ini memperalat kalian dengan darah dingin yang bikin Anda kebingungan sejak kalian dilahirkan. Kita tutup dulu podcast hari ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya yang akan kembali memanas dan mungkin bikin Anda ingin menampar narasumber. Tapi itu kan tidak boleh. Kekerasan tidak boleh menjadi solusi. Pengetahuan dan awareness yang kita perlukan untuk melawan sifat manipulatif seorang NPD. Ingat ya, sampai nanti, terima kasih.